Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Baik-baik saja, itu harapan saya ya. Untuk teman-teman semua, dimanapun teman-teman berada, salam untuk keluarga teman-teman. Dan hasil pertandingan yang berlangsung di Stadion Rizal Memorial di Manila benar-benar menegangkan antara tuan rumah Filipina menghadapi Vietnam. Untung saja ada gol balasan penyama kedudukan yang diciptakan oleh gelandang dari Vietnam, yaitu Doan Ngoc Tan. Terjadi di masa injury time. Panjang pula injury time-nya. 90 plus 9 terjadi 90 plus 7. Mendebarkan memang. Kalau Filipina menang, ini berbahaya buat kita karena mereka itu dengan 5 poin berada di atas kita di saat mereka datang ke Manahan Solo berhadapan dengan Muhammad Ferrari dan kawan-kawan, dan mereka hanya butuh imbang untuk menyingkirkan kita. Ya, sementara Vietnam harus balik ke kandang untuk menjamu Myanmar. Untung saja di tengah ketegangan itu, di saat Filipina unggul di menit ke-68 lewat Gayaso, pemain cadangan mereka sebagai super sub yang masuk di babak kedua yang dimainkan oleh pelatih Filipina, yaitu Albert Helms ya, Capella Camps. Dan ketika dia membuat gol sampai menit 90, serangan demi serangan Vietnam itu tidak membuahkan hasil, dan ini tentunya berbahaya buat Indonesia karena kemenangan itu membuat kita dalam posisi yang sangat sulit walaupun kita sebagai tuan rumah. Jadi otomatis kita harus bisa menang. Tapi dengan hasil 1-1 ini juga memaksa bagi tim asuhan STY harus menang. Tidak ada pilihan, jangan berpikir soal imbang. Kita punya tugas menang melawan mereka sehingga kita menjadi urutan kedua. Karena bagi Vietnam sekarang 7 poin. Aman buat mereka. Kita tidak mungkin akan menjadi juara grup karena dengan posisi 4 poin kita pun menang, itu hanya 7. Kalau sama poin dengan Vietnam, maka Vietnam yang akan unggul secara head to head dengan kita atau dalam hal selisih gol yang dihitung lebih awal, karena mereka sampai saat ini selisih gol mereka memang bagus 6-1 dibandingkan dengan kita 4-4 ya. Jadi memang sulit, kita harus bisa menang 5-0 melawan Filipina, suatu hal yang sangat tidak mungkin buat kita, walaupun dalam sepak bola itu bisa saja terjadi, tapi untuk menang 5-6-0 melawan Filipina itu tidak akan terjadi ya. Kalau bisa melihat penampilan kita yang bermain 3-3 melawan Laos di Manahan Solo, hanya menang 1-0 melawan Myanmar dan kalah 1-0 dari Vietnam. Vietnam sendiri punya laga sisa ya, bermain di kandang melawan Myanmar. Saya rasa mereka akan bisa mengambil, dan mereka butuh imbang aja sudah pasti mereka akan lolos, dan Vietnam mengincar sebagai juara grup udah pasti ya. Kalau mereka bisa menjadi juara grup, mereka tentunya akan terhindar dengan juara bertahan Thailand yang menjadi juara grup A, dan mereka akan berhadapan dengan entah dengan Malaysia atau Singapura ya untuk pertandingan berikut sebagai juara grup. Nah, kita kemungkinan besar sebagai runner up jika mengalahkan Filipina nantinya pada tanggal 21 Desember yang akan datang di Manahan Solo, itu akan menjadi runner up untuk berhadapan dengan Thailand. Jadi misi kita harus bisa mengalahkan Filipina ya, karena dengan kemenangan itu akan membuat kita aman ya, kita lebih tenang tentunya untuk pertandingan berikut. Tapi perlu perjuangan, memang tidak mudah untuk bisa mengalahkan Filipina, karena dalam pertandingan sebelumnya juga Myanmar ini menekan kita. Sekarang posisi Myanmar dengan kita sama 4 ya, memasukkan juga 4-4. Jadi mereka menekan kita. Setelah mereka bisa menang secara dramatis melawan Laos dengan 3-2, sempat tertinggal mereka, tapi di penghujung laga mereka bisa membuat 2 gol beruntun untuk bisa membalikan keadaan, dan dapat 3 poin ini aman buat mereka untuk langsung 4 poin sama seperti kita. Jadi kalau mereka menang melawan Vietnam ya, seandainya ini terjadi mereka bisa menang melawan Vietnam, mereka 7 poin Myanmar. Dan kalau kita bermain imbang dengan Filipina, kita cuma dapat 5 poin. Nah, ini yang susah buat kita. Yang akan lolos nantinya adalah Vietnam dan Myanmar. Itu yang membuat posisi kita sekarang ini ya deg-degan juga ya, ketar-ketir juga, karena ada tekanan yang terjadi di antara Myanmar dan Filipina. Nah, Filipina pasti akan berusaha keras
Karena Filipina juga setelah bermain 3 kali imbang dengan 3 poin, mereka mau tidak mau dituntut harus menang, karena dengan kemenangan mereka nantinya mereka ada 6 poin ya untuk berada di posisi atas di setelah Vietnam. Sementara Myanmar harus bisa menang melawan Vietnam. Nah, kalau mereka bisa mengalahkan Indonesia, Filipina, dan Myanmar katakan kalah dari Vietnam, ya Filipina ya akan lolos mendampingi Vietnam. Atau katakan bermain imbang antara Myanmar dan Vietnam, tetap Filipina ya akan lolos karena Filipina mengalahkan Indonesia. Jadi itu teman-teman hitung-hitungannya ya, karena akan ada hitung di selisih gol dulu baru head to head, maka kita dalam posisi yang bahaya. Sekali lagi ya, kita harus bisa bersyukur dengan hasil akhir 1-1 ini, karena itu tadi yang saya bilang di awal, jika Filipina yang menang, posisi kita yang berada di ujung tanduk karena mereka hanya butuh imbang melawan kita di Manahan Solo, dan kita dalam posisi yang berat memang. Ya, memang sudah membuka jalan buat kita dengan gol dari Ngoc Tan Doan ini, dan kita bisa melihat bahwa Kim San Sik, pelatih dari Vietnam itu memainkan 9 pemain tuh yang tidak dimainkan di starting 11 lawan Indonesia. Itu hanya Philip Nguyen dan Nguyen Quang Hai yang mencetak gol gawang kita yang tampil di babak pertama melawan Filipina. Jadi dia main dengan lapis kedua. Nanti di babak kedua baru ada pergantian-pergantian yang terjadi dengan pemain-pemain utama yang masuk ya. Tetapi ada juga sebenarnya Vietnam tidak diuntungkan atau bahkan mungkin dirugikan. Ada di menit ke-9 ketika Adrian Ugavik bisa mendorong dan Van Tan itu terjatuh, tapi wasit Sukuralaev itu setelah melihat dari VAR itu menganulir ya penalti yang seharusnya didapat oleh Vietnam sebelum ada Gayoso yang masuk, dan Gayoso menggetarkan gawang Nguyen Philip, dan sampai pada Doan Ngoc Tan bisa membalas 1-1. Jadi tetap kita sekarang bersyukur dengan hasil imbang itu, dan kita harus berjuang menghadapi Filipina nantinya pada tanggal 21 di saat bersamaan Vietnam akan menjamu Myanmar, dan dua-duanya dimainkan pada pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi secara bersamaan, sehingga tidak ada saling mengintip untuk hasil pertandingan terakhir pada tanggal 21 Desember yang akan datang. Oke, sampai di sini saya berbicara tentang peluang kita, masih ada harapan, dan harga mati kita harus bisa menang melawan Filipina. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.